Saya menyimak kontennya Habib Aldo. Itu ada narasi di situ yang tajam sekali, dan bukan masalah mengungkap siapa Sayyid Wasim ini, dia orang mana, apakah dia nasabah atau jangan-jangan tukang jaga warung kopi atau apa. Ada foto-fotonya yang berkolor. Mungkinkah ada seorang nakib berkolor? Nakib fotonya pakai kolor, ada nggak? Bisa nggak seorang nakib itu nyambi sebagai barista atau apa? Yang mana narasinya Habib Aldo itu semacam punya bukti kalau orang ini bukan nasabah, yaitu urusan mereka masing-masing ya. Tetapi yang lebih penting untuk ditegaskan di sini, dan alhamdulillah saya perhatikan perkembangannya, naat ya, kita bicara naat. Jadi ada dua poin di sini. Kalau yang kita lihat kan Kiai Ja'far itu yang sedang bervideo dengan Sayyid Wasim ini, itu kan bukan naat, tapi beredar videonya atau fotonya itu orang ini diundang di acara naat. Nah, itu ada fotonya itu sama ketua naatnya itu. Lalu kemudian beredar juga pamflet bahwa naat itu akan mengadakan seminar internasional itu ya pada bulan ini, dan yang diundang salah satunya adalah Nakib Sada Ashraf dari Madinah. Di wawancaranya orang ini mengatakan dari Madinah, sehingga mungkin terfikir kalau yang akan diundang ya orang ini. Kalau misalnya benar kata Bib Aldo itu orang ini ya begitu ya. Saya nggak terlalu suka bongkar-bongkar orang ya. Mau dia tukang cendol, mau dia tukang apa, asal punya kapasitas nasab ya. Yang saya pertanyakan di awal kan, apa buktinya orang ini mengerti masalah nasab kan gitu. Bukan masalah dia sebagai apa, mau tukang cendol, tukang paku, tukang apa, urusan masing-masing. Lagian nasabah nyambi tukang cendol juga boleh-boleh aja asal punya kepakaran dalam masalah nasab gitu ya. Jangan tukang cendolnya aja nggak pakar nasab ya, repot itu. Nah kemudian apalagi pakai kolor ya, mungkin madhabnya lain lah ya. Saya lebih ke perilaku, jangan-jangan mungkin ikut madhab yang lutut tidak termasuk aurat ya. Auratnya sawatani aja, atas aja, mungkin kan masalah itu tidak terlalu penting ya. Itu perbuatan personal ya, bebas-bebas saja. Nah tetapi yang perlu dijawab dan ternyata sudah adalah, ternyata saya baca di Facebook ya, itu sudah klarifikasi dari Naat bahwa yang akan diundang itu bukan orang ini, dan Naat juga tidak pernah mengumumkan atau menyatakan orang ini sebagai nasabah. Itu yang paling penting. Jadi ketika mewawancarai orang ini, nanya nasabah alawi kepada orang ini, itu bukan Naat yang tanya, tapi Kiai Haji Ja'far. Nah, itu jadi urusan Kiai Haji Ja'far, itu bukan urusan Naat. Karena Naat itu nggak ada urusan dengan ngebatalin nasabah alawi. Bahkan kalau diperhatikan di acara kemarin itu, salah satu dari narasumber yang diundang di acara Naatnya itu mengatakan Ba'alawi sahih. Begitu juga yang diundang sekarang, walaupun tidak jadi datang ya, yaitu Sayyid Anas bin Ya'qub Al-Qutbi ya, Al-Hasani, Nakib Sada Ashraf di Madinah ini. Lalu misalnya kemudian ya, ada yang buat vlog gitu, tanya tentang Sadah Ba'alawi gitu. Ya jawabannya pasti sahih Pak, karena orang ini sudah masyhur. Tulisannya bertebar di mana-mana menjelaskan Sadah Ba'alawi itu sahih. Bahkan ada rekaman suaranya juga ya, walaupun tidak perlu lah. Ya ini kan kita tidak sedang bicara bukti Ba'alawi sahih kan, ngapain juga. Untuk apa ya, tahsilul hasil ya. Yang jelas Naat itu tidak ada tendensi ya, tidak pilih-pilih mau ngundang ini ngebatalin Ba'alawi apa enggak ada urusan, karena judulnya aja memang bukan masalah nasab Ba'alawi ya, bukan masalah Ba'alawi batal atau enggak batal. Dan kalau kita lihat interaksinya dengan Kiai Imad sekarang kan kayaknya kita jarang menemukan acara Naat itu ada Kiai Imadnya di situ. Seminar-seminar Naat berkali-kali nggak pernah juga ngundang Kiai Imad. Jadi jangan disatu-satuin ya. Ya walaupun nggak mesti pecah atau apa, tapi kan kita membaca polanya. Naat itu konsentrasi, menelusuri nasab Wali Songo ke atas ke bawah gitu ya. Jadi nggak ada urusan dengan nasab Ba'alawi. Jadi yang ingin dipertegas di sini adalah, ya namanya orang diundang kan bisa saja siapa aja diundang, tapi porsinya sebagai apa ya. Dan kalau ada sematan Nakib Sada Ashraf tiba-tiba kenanya tukang cendol yang tidak mengerti masalah nasab, itu aib buat Naat ya. Kalau ternyata yang diundang ini, dan ternyata ini seperti yang dijelaskan Bib Aldo, wa illa falah, dan mungkin Naat mengerti
mengerti mekanisme, mengerti isu yang berkembang. Bukan masalah baru ketahuan kecolongan, bukan. Karena sejak awal itu tulisannya itu Nakib Sada Ashraf Madinah, gak nyebut nama Sayyid Wasim. Dan Sayyid Wasim pun tidak mengatakan saya Nakib Sada Ashraf, saya Sayyid Wasim Al-Hasani dari Madinah. Jadi dicocok-cocokkan aja mungkin ya. Jadi saya masih hakul yakin Naat itu cukup hati-hati ya. Tidak mungkin seceroboh itu gitu. Tidak mungkin tiba-tiba orang mentang-mentang didandanin terus dijadikan nasabah. Ya kalau Ki Haji Ali Ja'far wallahu a'lam. Nah, walaupun beliau sendiri juga tidak mengatakan orang ini nasabah kan. Makanya itu ya syekh ya. Bukan Sayyid kan, ya syekh gitu. Siapa namanya? Wasim Al-Hasani. Saya sudah fair menanggapi ini ya. Tetapi kan ini di framing seolah-olah dibatalkan oleh pakar nasab dari Madinah. Padahal ya kan cuma berasal dari Madinah. Berasal dari Madinah itu nggak mesti dia berasal. Mungkin sedang datangnya dari mana? Datang dari Madinah. Mungkin itu kan bisa artinya datang gitu. Saya datang dari pasar, bukan saya tinggal di pasar. Dari mana kamu? Dari pasar. Bukan berarti tinggal di pasar. Boleh-boleh aja masalah itu. Yang paling penting di sini adalah ternyata Naat itu tidak seceroboh itu gitu loh. Setidaknya kalau kita ikuti alur klarifikasinya bahwa yang diundang bukan ini. Naat juga tidak pernah mengatakan orang ini adalah siapa gitu. Ya, apakah dia nasabah atau apa, nggak pernah begitu, nggak muncul narasi. Maka tidak boleh kita nisbatkan Naat kecolongan. Nganggap orang ini nasabah mau diundang, kemudian setelah ketahuan nggak jadi. Itu kecolongan namanya, walaupun sudah bagus mengkoreksi diri. Tapi kan sangat naif kalau sekelas Naat di mana jam terbangnya itu sudah meneliti manuskrip, meneliti makam, meneliti hal-hal yang rumit, kok meneliti orang satu meleset. Nggak mungkin itu ya. Itu terlalu merendahkan Naat saya kira ya. Jadi tidak mungkin Naat seceroboh itu, tidak mungkin Naat seremeh itu. Apalagi cuma dalam rangka bicara Balawi batal. Ngapain Naat harus nanya-nanya kepada orang kalau hanya bicara Balawi batal gitu. Urgensinya apa kan gitu. Saya masih pegang ucapan ketua Naat itu, kami tidak ngurusi dapur orang lain. Nah, perkara misalnya bersetegang tentang Balawi karena Wali Songo dianggap ke Balawi, Naat punya data lain, itu kan bukan saling membatalkan, nggak ada urusan. Begitu kalau kita bicara secara lurus ya. Jadi porsinya masing-masing. Yang bertanya masalah nasab kepada Wasim ini siapa? Bukan Naat. Nah gitu. Yang mengatakan orang ini nasabah Sadah Madinah juga siapa? Bukan Naat. Bahkan yang mengundang untuk acara nanti juga bukan Naat. Artinya Naat ngundangnya bukan orang ini. Simpel ya. Jadi saya masih menahan diri untuk tidak ceroboh bicara ini. Saya tunggu perkembangannya, ternyata cepat ya. Kenapa? Karena bahaya sekali. Di musim-musim sekarang itu semua kubu itu ingin sekali menyebarkan berita-berita yang zaman sekarang itu nggak penting benar salah, nggak penting masuk akal nggak masuk akal ya. Yang penting sudah pro dengan kelompoknya dianggap benar. Yang penting sudah kontra dengan lawannya berarti pro dengan dia sudah dianggap benar. Jadi begitu ya. Jadi subjektif sekali ya. Suka nggak suka gitu ya. Kalau benar walaupun sekeren apapun hujahnya, sudah benar betul-betul tapi kontra dengan kita, jadi berat kita terima, kita paksa untuk menolak, ya itu lucu ya. Ya sama dengan masalah nasab itu. Kalau sudah kita gak mau Balawi sahih, maka misal tanya kepada kambing, kambing bilang Balawi batal, kita ikuti. Tanya kepada ulama Balawi sahih, kita tolak. Gitu ya, itu sudah ujung ke ujung ya. Nggak masalah keilmuan, tapi kepada akil dan wiru akil, waras dan tidak waras ya. Allahumma tina ada sabil.